Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing agar apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan belajar materi gradien garis lurus. Gradien garis, lambangnya M. Rumusnya, M sama dengan delta Y per delta X. Delta X itu perubahan nilai X. Delta Y perubahan nilai Y. Menentukan gradien garis. Pertama, menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Gradien garis G, maka lambangnya MG. Rumusnya, MG sama dengan delta Y per delta X. Contoh pertama, perhatikan gambar garis G berikut. Garis G. Delta Y bernilai positif karena bergerak ke atas. Gradien garis G, maka lambangnya MG. Rumusnya MG sama dengan delta Y per delta X. Kita tentukan gradiennya. Di sini ada titik A, ada titik B. Delta Y bernilai positif karena bergerak ke atas. Delta Y ini dari titik A ke titik B, kita menentukan delta Y-nya terlebih dahulu. Karena dia ke atas, maka delta Y-nya bernilai positif. Ke atas berapa satuan? 1, 2, 3. Maka nilai delta Y-nya 3. Setelah ke atas, ke kanan. Ini nilai delta X. Berapa satuan ke kanan? 1, 2, 3, 4. Maka delta X-nya 4. Jadi gradien garis G adalah 3/4. Contoh kedua, perhatikan gambar garis H berikut. Garis H. Delta Y bernilai negatif karena bergerak ke bawah. Gradien garis H, maka lambangnya MH, rumusnya MH sama dengan delta Y per delta X. Ini titik A, ini titik B. Kita tentukan delta Y-nya terlebih dahulu. Karena ke bawah, maka nilai delta Y-nya negatif. Berapa satuan ke bawah? 1, 2, 3. Maka delta Y-nya negatif 3. Setelah ke bawah, kita ke kanan. Itu adalah nilai delta X. Berapa satuan ke kanan? 1, 2, 3, 4. Maka delta X-nya 4. Jadi gradien garis H sama dengan negatif 3/4. Kedua, menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Pertama, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah N. Lambang gradien tadi M. Jadi, jika persamaannya Y sama dengan MX tambah N, gradiennya itu koefisien dari X. Karena persamaannya Y sama dengan MX tambah N. Lambang gradien itu adalah M. Contoh, garis dengan persamaan Y sama dengan min 4X tambah 5. Mempunyai gradien min 4. Karena ini persamaannya Y sama dengan min 4X tambah N. Y sama dengan MX tambah N. Jadi gradiennya adalah min 4. Kedua, gradien garis dengan persamaan AX tambah BY sama dengan C. Maka menentukan gradiennya rumusnya, lambang gradien adalah M. M sama dengan min A per B.
A itu adalah koefisien dari X. B itu adalah koefisien dari Y. Ingat, menentukan gradien garis dengan persamaan AX tambah B sama dengan C, rumusnya M sama dengan min A per B. Contoh, gradien garis dengan persamaan 3X kurang 2Y sama dengan 6 adalah, ini persamaan AX tambah BY sama dengan C. Menentukan gradien rumusnya, M sama dengan min A per B. A sama dengan 3. B sama dengan min 2. Min A, A-nya 3. Jadi min 3 per B, B-nya min 2. Negatif bagi negatif, positif. Jadi gradien garisnya adalah 3 per 2. Ketiga, menentukan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui. Gradien garis yang melalui titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2, maka rumus gradiennya M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Contoh soal, gradien garis yang melalui titik negatif 27, maka ini X1, Y1. Dan titik 1, negatif 5, maka ini X2, Y2 adalah. Menentukan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui, rumusnya M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan Y2 negatif 5 kurang Y1 7 per X2 1 kurang X1 negatif 2 sama dengan negatif 5 kurang 7. Punya hutang 5, hutang lagi 7, jadi hutangnya ada 12. Jadi negatif 5 kurang 7, negatif 12 per 1 kurang negatif 2. Negatif ketemu negatif, positif. Jadi 1 tambah 2, 3. Jadi gradiennya negatif 12 per 3. Negatif bagi positif, negatif 12 bagi 3, 4. Jadi gradien garis yang melalui titik negatif 27 dan titik 1 negatif 5 adalah negatif 4. Contoh soal selanjutnya, perhatikan gambar garis berikut. Lihat, ini ada garis H, ini ada titik 20, negatif 70, maka ini X1, Y1. 60, negatif 10, maka ini X2, Y2. Gradien garis H adalah. Menentukan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui, maka rumusnya M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan Y2 negatif 10 kurang Y1 negatif 70 per X2 60 kurang X1 20 sama dengan negatif 10. Negatif ketemu negatif, positif. 70 per 60 kurang 20, 40 sama dengan negatif 10 tambah 70. Lebih besar negatif apa positif? Positif, maka hasilnya positif.
70 kurang 10, 60 per 40. Coret-coret. 6 per 4 bisa nggak disederhanakan? Bisa, sama-sama bagi 2. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Jadi, gradien garis H adalah 3 per 2. Sifat-sifat gradien suatu garis. Jika garis dari kiri ke kanan naik, gradiennya bernilai positif, M lebih dari 0. Jika garis dari kiri ke kanan turun, gradiennya bernilai negatif, M kurang dari 0. Jika garis sejajar dengan sumbu X, gradiennya 0, M sama dengan 0. Jika garis sejajar dengan sumbu Y, garis tersebut tidak memiliki gradien. Gradien garis tidak terdefinisi. Jika ada salah hilap dari penjelasan saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang didapat menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Jangan malu dan takut bertanya. Malu bertanya sesat di pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.